101,1 Radio Smart FM Makassar. Halo, selamat pagi Smart Listeners, apa kabar Anda pagi hari ini ya? Kembali beraktivitas di awal pekan, semoga Anda juga semangat ya untuk mengerjakan segala tugas-tugas Anda hingga tuntas nanti. Dan Smart Listener, perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat tentu berpengaruh besar pada situasi kehidupan kita sehari-hari saat ini ya. Salah satunya adalah media sosial atau medsos. Nah, sekarang ya Smart Listeners, media sosial ini sudah menjadi kebutuhan pokok bagi semua orang. Nah, media sosial ini telah memainkan ataupun memegang peranan kunci dalam kurun waktu 1 dekade lebih ya. Dan berbicara mengenai media sosial, untuk hari ini tentunya masih di rangkaian Morning Drive. Kita akan berbincang ya bersama dengan tamu spesial saya pagi hari ini, tentu bersama dengan Bapak Mahyudin SSTP MAP. Beliau merupakan Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar ya. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mahyudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Mbak. Gimana aktivitasnya hari ini Pak? Awal pekan ya? Iya, awal pekan hari Senin ya pasti awal Senin itu kita koordinasi dulu untuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pekan ini. Oke. Nah, hari ini kita berbicara mengenai media sosial nih Pak ya. Kalau kita lihat dampak dari media sosial ini itu sudah berubah ya. Ini bukan hanya sebagai sarana hiburan saja, tapi ini sudah menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari ini Pak ya. Nah, Pak Mahyudin di awal nih bisa memberikan sedikit gambaran Pak untuk digital ataupun dunia digital yang berkembang saat ini seperti apa Pak Mahyudin? Terima kasih Mbak. Perkembangan digital di saat ini ya perkembangannya sangat meningkat tajam. Ya. Media sosial itu merupakan salah satu bentuk dari kegiatan yang ada dalam digital tersebut. Ya. Apalagi di masa pandemi kemarin, ya, yang mana kita waktu pandemi masih tinggi-tingginya 2020, 2021, ya, tinggi-tingginya pandemi. Ya, kita bisa bersilaturahim, bisa berhubungan ya. Salah satunya media yang paling bagusnya adalah melalui media sosial dengan proses digital, ya, secara virtual, ya. Kalau kita melihat perkembangan dari media digital, media sosial ini, ya, memang ada beberapa versi yang muncul, ya. Dulu ada versi chat melalui BlackBerry Messenger, ya dulu. Sebelumnya lagi waktu awal-awal internet ada MRC, ya, yang kita chatting cuma muncul, ya, gitu ya betul. Itu awal-awal. Ada ketemu jodoh di situ Pak. Ingat sekali saya pertama kenal internet itu di era-era gitu. Ya, setelah itu muncul BlackBerry Messenger, WhatsApp, dan ini berkembang. Facebook yang duluan, ya ini. Nah, dalam media sosial ini, perkembangan media sosial ini sudah menjadi keharusan, ya, keharusan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk bermedia sosial. Malah sekarang yang usia 50, 60 ke bawah itu, ya, harus memiliki media sosial. Yang dulu mereka tidak pikirkan apa ini. Sekarang harus. Malah mereka bisa bersilaturahmi Pak dengan media sosial. Betul. Ya. Ya. Jadi itu ya. Jadi perkembangan dunia digital yang pesat ya seperti saat ini itu banyak manfaat yang kita rasakan gitu ya. Nah, ini mempunyai peranan yang sangat penting. Nah, kalau terkait dengan literasi digital sendiri untuk masyarakat itu seperti apa Pak? Pentingnya untuk literasi digital. Pentingnya literasi digital dalam era digital ini adalah memberikan efek atau dampak kepada masyarakat dalam menggunakan digital tersebut. Ya. Sekarang ini Kementerian Kominfo sementara menggalakkan program 50 juta melek di literasi digital. Ya, karena
banyak dari masyarakat kita ya yang sudah memiliki, yang sudah berinteraksi melalui media sosial secara digital, tetapi belum memiliki keterampilan di dalam literasi digital. Karena dalam literasi digital itu ada 4 pilar yang ditekankan di dalamnya. Yang pertama adalah digital skill. Ya. Digital skill ini kemampuan kita menggunakan alat-alat perangkat dalam ikut di dalam digital, era digital ini. Ya. Misalnya seperti apa, Ya. Pak? Contohnya bagaimana kita menggunakan telepon genggam, ya, kita menggunakan tablet, kita menggunakan komputer, ya, PC. itu ya PC itu masuk dalam digital skill. Yang kedua, digital culture, ya, digital culture bagaimana kita dalam menggunakan digital ini ada sedikit nilai dalam kita menggunakan. Nilai, Ya, ada sedikit budaya, nilai. ya, berbudaya dalam menggunakan digital tersebut. Kalau kita lihat saat ini gimana nih untuk digital culture ya, Ya. culture ini di Indonesia pada umumnya, Pak. Ya, Untuk di Makassar sendiri gimana, Pak? Umumnya sekarang orang menggunakan di era digital menggunakan media sosial, ya. Mereka kan cuma langsung apabila ada informasi yang diterima, ya, mereka langsung meneruskan. Kalau kita menggunakan literasi dengan digital culture, kita harus lihat, ya, kira-kira secara bijaksana kita melihat dari informasi tersebut. Jadi dipilah lagi. Dipilah lagi, Difilter lagi. difilter sesuai dengan budaya kita. Si pakai tahu, si pakai ingat, si pakai lebih. Ya, seperti itu, Mbak. Nah, kalau literasi digital culture kita bagus, informasi yang sampai kepada kita tidak semuanya harus kita sampaikan. Kita juga tidak mungkin membuli orang dalam media sosial kalau digital culture kita bagus. Ya, tapi kalau dilihat dari usia sendiri itu gimana, Pak? Untuk bijak ataupun memaknai digital culture ini, Pak. Usia-usia tertentu apakah mereka sudah tahu atau bagaimana, Pak? Khususnya para generasi muda gitu, Iya, Pak. seharusnya peran dari lingkungan sekitar dalam bermedia sosial ini itu mempengaruhi, ya, perilaku seseorang itu mempengaruhi. Nah, jadi dalam kita walaupun orang kan sekarang begini, banyak masuk dalam media sosial karena mereka menganggap bahwa mereka tidak diketahui. Iya. Ya, mereka menyamarkan, eksis menyamarkan informasi terhadap dirinya. Ya, tidak sepenuhnya menyampaikan bahwa ini adalah diri saya. Jadi mereka seenaknya berbicara di dalam media sosial seperti Punyanya dia. ya, benar, punya dia. Dan istilahnya tidak memiliki attitude yang baik dalam bermedia sosial. Jadi tidak ada kaidah-kaidah yang memang harus diperhatikan gitu ya. Iya. Ada nilai-nilai tertentu yang memang Tetap harus ada nilai-nilai yang kita perhatikan dalam bermedia sosial. Iya. ya. Nah, itu Pak, untuk pentingnya untuk pembelajaran ataupun literasi digital ya. Jadi ada digital skill, kemudian ada juga digital culture ya. Iya. Ada lagi yang lain, Pak? Ada digital etik dan digital security. Oh ya, digital Banyak, etik dan security. Ya. Digital security banyak orang yang tidak paham. Ya, maksudnya digital security dalam kita menggunakan media digital ini dalam bermedia sosial, ya kita harus pintar-pintar melihat siapa yang menjadi teman kita. Ya. Kan sekarang orang yang penting followersnya banyak. Iya. Tetapi kita harus juga kita harus melihat, memproteksi media sosial kita supaya yang mengikuti kita ini adalah orang-orang yang paling tidak kita ketahui orang ini siapa. Bukan orang yang abal-abal. Maksudnya bukan orang abal-abal, dia menggunakan akun yang tanda petik tidak jelas, anonim. Ya, tanda petik dia tidak jelas. Nah, itu harus kita selektif untuk menerima pertemanan-pertemanan seperti itu. Karena kan akan mempengaruhi security dari media sosial kita. Oh Ya, ya. mungkin dia bisa mengambil data-data pribadi dari kita.
ya mungkin dia bisa menyebarkan malware di dalam perangkat kita melalui aplikasi kan, dan sekarang kan banyak dengan adanya kita berteman seperti itu, ya mereka mengambil gambar atau foto kita terus menduplikasi media sosial kita, seperti bahwa kita lah yang memiliki media sosial tersebut, padahal bukan kita. Ya, jadi itu bisa disalahgunakan. Bisa gitu, disalahgunakan. Maka iya, biasanya itu banyak ya yang minta pertemanan kepada kita, dan itu secara foto, secara profil itu kita lihat biasanya orang asing gitu kan ya. Tapi itu kan belum tentu ya Pak ya. Iya. Jadi cara kita dalam melindungi media sosial kita, ya kita harus melihat selektif kita memilih pertemanan. Tapi kalau semuanya kita selektif memilih pertemanan, nanti kita dibilang sombong lagi Pak. Paling tidak kita melindungi, memproteksi media sosial kita sehingga kita bisa bermedia sosial dengan baik. Jadi itu ya Pak Kadis ya, untuk memilih ataupun menerima pertemanan itu kembali kepada kita gitu ya. Iya. Jadi nggak apa-apa ya kalau kita pilah dulu ya. Iya. Iya. Harusnya kita pilah dulu kan. Iya. Jangan karena kita mau memburu followers yang banyak, semua kita terima. Ya. Biasanya kan banyak gitu Pak yang ngantri untuk berteman dengan kita. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa antri. Tapi tinggal kita pilih, ini kita lihat bagaimana dia punya media sosial. Kalau orangnya baik ya kita berteman. Tapi di sisi yang lain, tapi kalau mereka yang memburu followersnya banyak, itu biasanya mereka nggak pilih Pak ya. Itu langsung diterima saja pertemanannya. Biasanya yang seperti itu. Maka dari itu yang saya sampaikan tadi, digital security itu sangat perlu. Oke. Itu ya smart listeners, pentingnya untuk literasi digital ya. Jadi ada 3 aspek di sini yang sudah disebutkan oleh Pak Mahyudin. Yang pertama adalah digital skill, kemudian digital culture, dan juga yang terakhir ini Pak, digital security. Masih ada satu lagi ya Pak ya, digital ethic ya. Kita akan lanjut lagi sebentar ya, kita break dulu untuk sesaat, dan sekali lagi smart listeners, kita masih membahas terkait cerdas bermedia sosial ya, bersama dengan Bapak Mahyudin SSTP MAP. Beliau merupakan Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar. Ada yang ingin bergabung, bertanya-tanya tentang gimana sih ya caranya untuk cerdas bermedia sosial. Nah, ini bisa langsung nanya nih bersama Pak Kadis di sini ya. Kita menantikan Anda ya sekali lagi di channel YouTube Smart Ava Makassar. Anda jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih semua listener. Anda masih bersama kami tentunya di spesial program untuk hari ini, masih di Morning Drive ya. Dan saat ini kita juga bersama dengan Pak Mahyudin SSTP MAP, Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar ya. Kita masih membahas nih Pak tentang cerdas bermedia sosial ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa memang untuk media sosial ini bukan sebagai sarana hiburan saja gitu ya, tapi memang ini menjadi tuntutan gitu ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kayaknya ada yang kurang deh ya kalau kita tidak membuka Facebook ya. Ada saja yang kurang ya, Instagram ya, update status ya. Nah, tadi ya seperti diinformasikan oleh Pak Mahyudin, dari banyaknya pengguna internet yang ada saat ini khususnya di Indonesia Pak, ternyata dari informasi yang diterima itu masih ada ataupun masih kurang ya pengetahuan mereka tentang literasi digital ya. Tapi sebelum kita jawab itu Pak, saya mau lanjut lagi nih terkait untuk literasi digital nih. Apa-apa sih hal-hal apa-apa saja yang memang perlu kita perhatikan ya. Jadi ada digital skill, kemudian digital culture ya, kemudian ada digital security tadi ya, kemudian yang terakhir apa nih Pak? Digital ethic. Nah, itu gimana tuh Pak? Digital ethic itu bagaimana kita di dalam menggunakan media digital ini, bermedia sosial ini, kita memiliki etika di dalamnya, attitude kita yang dilihat di dalamnya. Kenapa? Karena dalam bermedia sosial itu
media sosial itu merupakan pencerminan dari diri kita. Apa yang kita posting, apa yang kita sebarkan, apa yang kita perbincangkan di dalamnya itu mencerminkan diri kita. Kenapa? Karena dalam media sosial itu sebenarnya adalah tempat kita bersilaturahim secara digital. Ya, kalau kita berbincang begini kan kita bersilaturahim secara secara nyata. Kita ketemu di dalam nyata. Berkumpul, kita cerita di warung kopi kan secara nyata. Tetapi kalau kita melalui media sosial kan kita bertemu di ruang digital, ruang virtual, ruang digital kita bertemu. Ya, ini apa yang kita keluarkan di media sosial, ya, baik itu foto, baik itu status, baik itu komen, itu menunjukkan pribadi kita. Ya, foto yang kita perlihatkan, foto kita yang kita perlihatkan di media sosial, nah itu menunjukkan perilaku kita. Pak, biasanya nih kalau Mirza sendiri ya pada saat ingin posting foto ataupun ingin update status itu kan ada banyak hal-hal yang dipertimbangkan gitu kan Pak. Tapi kalau dilihat lagi kalau misalnya untuk orang yang lain gitu ya, misalnya teman saya gitu ya, pada saat ingin update status ataupun ingin berkomentar itu langsung saja Pak tanpa ada pikir-pikir dulu gitu. Itu gimana? Apakah itu juga menunjukkan siapa diri kita sebenarnya atau gimana Pak? Itu menunjukkan bahwa biasanya yang berada di kalau pribadi orang tersebut, kalau kita bertemu pasti dia akan belak-belakan sama kita. Dia tidak akan simpan-simpan kalau ada hal yang langsung dia langsung dia omongkan. Langsung dia omongkan. Nah, yang perlu kita pikirkan juga dalam bermedia sosial ini, ya, yang saya sampaikan tadi, sekaitan dengan perilaku kita, yang mencerminkan perilaku kita, kita juga harus berhati-hati dalam memunculkan status-status. Ya. Kenapa? Ya karena status itu, kita mengupdate status kita, berarti kita ingin memperlihatkan pada orang bahwa saya sekarang dalam kondisi seperti ini. Apa yang kita rasakan? Itu. Lagi gundah kah? Saya lagi seperti ini. Nah, biasanya ya kalau orang mau membaca seseorang itu dari statusnya itu kita sudah bisa lihat. Oh, yang sering mereka posting adalah hal yang seperti ini. Dan di dalam media sosial juga, platform media sosial juga itu bisa membaca, membaca keseringan kita apa, karena ada algoritma digital yang mereka ciptakan. Itu menjadi jejak digital gitu Pak. Algoritma digital yang kita ciptakan. Coba kita buka Instagram kita. Kalau kita sering melihat otomotif, begitu di mesin pencarian, itu langsung terlihat. Langsung kelihatan adalah otomotif semua. Tapi kalau kita melihat seumpama laki-laki sering melihat hal-hal yang tanda kutip ya, itu XX gitu, pasti yang muncul di Instagramnya juga dicari di pencariannya pasti rata-rata foto Oh gitu Pak. Jadi ini mencerminkan orang dalam bermedia sosial ini, ya kita juga harus melihat. Saya bilang tadi, di situ perilaku kita kelihatan, jiwa kita ketahuan. Itu tidak bisa disembunyikan Pak untuk historinya. Tidak bisa disembunyikan karena digital yang melacak sendiri. Dan dengan algoritma digital seperti ini, apa yang menjadi hobi kita itu pasti akan sering muncul dalam dinding-dinding media sosial kita. Kita lihat
Jadi itu ya. Iya, kalau perempuan semua suka lihat fashion. Atau gosip gitu Iya. Pak ya. Kan muncul seperti itu ya. Jadi ketahuan gitu ya. Itu ya. Jadi wow. Saya jadi gimana gitu ya. Jadi untuk Awas. mengetahui Jadi waspada, Pak. jiwa seseorang itu sekarang buka aja media sosialnya. Iya. Dia sering apa? Historinya. Update status apa? Ya. Terus lihat dindingnya, Wallnya. wallnya, Ya. berita apa yang sering muncul itu. Jadi waspada ya. Iya. Hati-hati ya. Iya, iya. Baik. Kita ada pertanyaan ya. Saya coba baca dulu nih Pak ya. Terima kasih untuk Anda yang mendengarkan dan juga menonton kami ya di channel YouTube Smart Eva Makassar. Saya langsung saja, ini ada pertanyaan yang jadi PR buat para orang tua. Mungkin kalau saya pribadi yang perlu duluan diedukasi adalah orang tua masing-masing nih katanya Pak. Untuk cerdas bermedia sosial nih Ya. Pak, kembali ke keluarga, kembali ke orang tua. Nah ini gimana nih Pak Mahyudin? Iya, benar. Bermedia sosial bukan cuma bermedia sosial, tetapi keluarga merupakan filter bagi anak-anak untuk keluar ke dunia yang nyata. Iya. Kalau keluarga tidak bisa memfilter, orang tua tidak bisa memfilter anak-anaknya, mereka kan keluar tanpa filter. Tetapi kalau orang tua bisa memfilter anak-anaknya, memproteksi anak-anaknya, walaupun di dunia nyata dan di dunia digital, virtual, itu pasti akan terlindungi. Oke, kalau begitu Pak Mahyudin, gimana caranya nih Pak untuk kita bisa lebih perkenalkan lebih supaya anak-anak ini juga lebih aware Pak untuk bagaimana cerdas menggunakan media sosial Pak. Himbauan-himbauan seperti apa Pak untuk anak-anak di rumah? Iya. Kalau sekarang kan waduh banyak nih ya buka TikTok atau Iya. apa gitu kan? Himbauan kami dari Dinas Kominfo, alhamdulillah kemarin juga kami sempat diberikan kesempatan dalam rangka MOS dari salah satu SMP, ya SMP Madrasah Sanawiyah Negeri, kami diberikan kesempatan untuk memberikan pemahaman, ya bagaimana mereka bisa bermedia sosial dengan baik. Karena kan kecenderungan kita di media sosial itu kita latah, Contoh yang saya sampaikan tadi, Citayam Fashion Week, kita latah. Di Jakarta orang buat seperti itu, di Makassar juga orang membuat seperti itu. Yang di mana Pak? Apakah ada gambaran Pak? Yang kemarin kan kalau di CPI kan mereka. Iya, benar. Terus di tempat lain juga orang buat seperti itu. Gambarannya seperti itu, Gambar kira-kira mau seperti itu Pak. gitu ya. Kalau kita melihat, kalau kita melihat bahwa kegiatan itu sah-sah saja, tetapi ada hal-hal yang dilanggar dari kegiatan itu. Apa yang dilanggar? Ya, dalam Undang-Undang Lalu Lintas kan zebra cross itu peruntukannya untuk pejalan kaki, bukan dipakai catwalk, bukan menjadi catwalk kan, tetapi itu digunakan untuk catwalk. Yang terjadi apa? Ya. Orang mau melewat itu terganggu. Itu Pak. terganggu. Nah, itu. Ya. Ini menjadi virus, semua orang buat seperti di jalanan. Ya. Harusnya kan kalau kita menggunakan literasi digital yang baik, maka tetap kita melaksanakan kegiatan itu secara digital. Ya, kita kan masing-masing ditutup, tetapi tempatnya yang lebih baik. Artinya kita dari segi etik kita, digital etik kita harus ada. Ya. Jadi berarti untuk kedepannya pemerintah juga ini turut hadir di sini Pak, untuk bisa memberikan wadah ataupun tempat ya. Iya. Bagaimana mereka bisa menunjukkan bagaimana mereka bisa lebih ada ruang kreasi untuk mereka gitu kan Pak ke depannya. Oke, ini ada lagi pertanyaan. Ya, ini masih nyambung lagi nih dari pertanyaan sebelumnya. Nah, lantas yang menjadi miris ketika banyak anak-anak remaja yang bahkan anak TK itu lebih tahu bersosial media, bersosmed daripada orang tua mereka. Nah, itu gimana Pak solusinya katanya? Ya. Kembali lagi
ya, kepada keluarga. Ada lagu yang menyatakan harta yang paling indah adalah keluarga. Cemara dong Pak. Iya. Keluarga cemara Pak. Ya. Jadi keluarga ini adalah benteng dari semua hal-hal yang negatif. Ya. Bagaimana sekarang kan kondisinya begini, Mbak. Banyak masyarakat yang saya sampaikan tadi, kalau dia memiliki literasi digital yang baik, dia harus dulu melihat digital skill. Digital skill kan itu bagaimana kita mampu menggunakan, mengoperasikan perangkat untuk masuk dalam era digital. Ya. Coba anak usia 3 tahun, itu kan belum apa? Tahu ya? Belum tahu. Ya, Tetapi bisa aja, Pak. Ya. orang tuanya, ya, Itu dimasukkan. dia kasih. Kalau menangis, bukakan video, kasih. Kalau literasi digital bagus, dia tidak akan kasih. Karena digital skill anaknya belum ada. Oh, ya. Iya, digital skill anaknya belum ada. Nah, kalau seperti saya tahu, oh anak saya belum bisa menggunakan device, belum bisa menggunakan peralatan elektronik, handphone, laptop, tab, belum bisa, semua umurnya masih belia. Ya, kita tidak kasih. Ya. Tapi kalau sekarang Pak, anak-anaknya rewel gitu. Iya, kan. begitu menangis ibunya langsung mau masak. langsung kasih ini. Ya. Iya. Artinya, ya, saya sampaikan tadi, literasi digital dalam hal menilai digital skill masih kurang. Ya, kalau dia menilai anaknya sudah mampu, ya baru bisa dikasihkan. Jadi kembali ke para orang tua gitu ya. Pada orang tua. Orang tua lebih aware lagi ya. Baik, tadi Pak Mahyudin ini sempat juga menyinggung terkait pengguna internet ya yang ada saat ini nih Pak. Nah ini ternyata untuk literasinya ini masih kurang banget gitu Pak ya untuk literasi digital. Iya. Itu gimana Pak? Iya. Untuk literasi digital ya kita masih kurang. Tetapi dari Kementerian Kominfo terus menggenjot mengadakan kegiatan-kegiatan baik itu bersifat sosialisasi maupun bersifat penyebaran informasi bagaimana masyarakat sadar dan perhatian dalam mewujudkan literasi digital. Jadi sosialisasinya juga masif gitu Iya, Pak masif. ya. Kemarin apa aja sih kegiatan yang dilakukan kegiatan Pak, yang dari dilakukan kemarin dari Kementerian Kominfo sudah mengadakan kegiatan sosialisasi literasi digital yang diadakan di Rindra dengan mengundang hampir seluruh komunitas yang ada di Kota Makassar, PMI, komunitas bikers, ya, dan komunitas anak-anak muda untuk hadir, ya, dan diberikan pencerahan bagaimana bisa lebih aktif dan lebih paham dalam literasi digital, ya. Gitu. Oke, jadi ini sudah ada kegiatan-kegiatan juga yang dilakukan ya. Kemudian nih Pak, kalau di lingkungan pemerintah Kota Makassar sendiri, karena seperti yang kita informasikan tadi ya, untuk dunia digital ini sangat berkembang ya saat ini. Nah, untuk pengembangan digitalisasi di lingkungan kerja yang di Kota Makassar sendiri itu gimana Pak? Ya, perkembangan di Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar kan ini sementara mengembangkan Makassar menuju kota metaverse. Ya. Metaverse itu merupakan kondisi, ya, bagaimana pelayanan itu masyarakat itu kita bisa melayani secara 7 hari 24 jam 365 hari secara digital. Ya. Jadi kalau insya Allah konsep metaverse ini berjalan, maka pelayanan kepada masyarakat itu akan bisa tetap berjalan walaupun hari libur dan bukan jam kantor. Iya. Kalau dilihat dari beberapa OPD yang ada Pak, kesiapannya seperti apa nih kira-kira untuk bisa menerapkan konsep metaverse ini Pak? Kesiapan dari masing-masing OPD, sementara OPD ini masing-masing membuat aplikasi sekaitan dengan layanan-layanan mereka. Ya, jadi masyarakat bisa
mengakses layanan itu melalui aplikasi. Ya, dan basisnya aplikasi itu baru kami akan munculkan di Metaverse. Ya, karena Metaverse ini merupakan ruang virtual yang nanti akan dibuat oleh pemerintah kota dan masyarakat bisa berada di dalamnya secara virtual. Jadi ada aplikasi yang disiapkan gitu Pak. Jadi untuk kesiapan SDM-nya sendiri dari masing-masing OPD untuk ke dunia ataupun ke pengembangan digitalisasi untuk masing-masing OPD gimana Pak? Kesiapan SDM-nya? Kesiapan SDM karena kami dari Kominfo ya kami mendorong masing-masing OPD dan di tiap OPD kan ada namanya admin atau operator masing-masing aplikasi tersebut. Ya. Dan kemarin juga dalam hal penerimaan Laskar Pelangi, ya kami selaku Dinas Kominfo menguji Laskar Pelangi yang akan ditempatkan sebagai tenaga ahli IT di masing-masing OPD. Ya, begitu. Oke, jadi melihat lagi nih usianya gitu ya Pak ya. Oke. Nah, ada hal-hal lain lagi yang dilakukan Pak selain untuk pengembangan digitalisasi di lingkungan Kota Makassar, kemudian untuk program-program yang dilakukan oleh Diskominfo Kota Makassar sendiri agar cerdas bermedia sosial ini sosialisasinya lebih masif lagi nih Pak. Iya. Ada program-program tertentu Pak yang dilakukan? Program-program tertentu ke depan kami, inovasinya kami dalam cerdas bermedia sosial sekaitan dengan program strategis dari pemerintah Kota Makassar, lorong wisata. Ya, dalam lorong wisata ini kami akan membuat kelompok informasi masyarakat. Ya. Informasi masyarakat. Kelompok informasi masyarakat. Ya. Ini merupakan salah satu bentuk kami membuat mitigasi informasi. Ya. Jadi dari kelompok informasi masyarakat ini nantinya akan melihat perkembangan informasi baik di media sosial ataupun di lingkungan sekitar terkait informasi yang beredar. Ya, kan biasanya dalam satu lingkungan tersebut kan ada biasa misalnya grup, itu lorong wisata ada grup ya. Ada grup masing-masing warga, khusus warga di sini ada grupnya. Ya, misalnya nih untuk saya nih ya, untuk Kelurahan Sawiri Gading. Nah, itu ada ya. Ada grupnya. Nah, kami membina dalam lorong itu satu orang sebagai kelompok informasi masyarakat, sebagai admin gitu Pak. Sebagai admin dan sebagai influencer dan juga sebagai bisa dikatakan polisi informasi di lorong tersebut. Ya. Jadi tugas-tugasnya ada informasi yang tidak sehat, seumpama atau ada informasi yang berkembang, itu disampaikan kepada kami. Kami menganalisa kebenaran informasi tersebut, setelah kami sampaikan, ya ini informasi benar. Kalaupun informasi salah, kami sampaikan untuk mereka menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menyebarluaskan informasi tersebut. Jadi ini sudah jalan ya Pak ya? Iya. Untuk program ini ya. Kemudian untuk pengawasannya masyarakat. Gimana Pak? Untuk pengawasannya? Untuk pengawasannya pengawasannya kami dari Dinas Kominfo. Ya, kami melihat hal-hal yang beredar di masyarakat di media sosial itu, karena kan kami membuat Cyber Squad Army. Ya. Itu gimana tuh Pak? Ya, tugas dari Cyber Squad Army itu staf dari kami yang bertugas hanya untuk melihat media sosial yang ada di kelurahan tertentu? Iya, di setiap kelurahan, baik itu kelurahan, kecamatan atau OPD. Ya, melihat informasi yang berkembang di OPD tersebut dan juga berfungsi sebagai untuk menyampaikan informasi dari pemerintah kota yang disebarkan kepada masyarakat, diketahui disebarluaskan kepada masyarakat melalui media sosial. Itu secara virtual ya disampaikan Pak? Tidak ketemu fisik? Secara virtual. Ya. Jadi ada satu orang menyebarkan informasi dan informasi tersebut disebarkan lagi ke informasi lain. Jadi sistemnya sistem jejaring. Begitu. Oke, Pak, untuk cerdas bermedia sosial ya, tentu ini juga mempunyai sedikit tantangan gitu Pak. Apa kira-kira Pak? Ya, tantangan dalam bermedia sosial ya. Pertama
Ya, itu saya sampaikan tadi, tingkat literasi digital Masih masyarakat kurang, yang masih ya. kurang. Ya. Yang kedua, masih banyaknya informasi yang tersebar di masyarakat melalui media sosial ini, mereka langsung menyampaikan tanpa memfilter gitu. dulu. Jadi kami selaku Diskominfo selalu menghimbau, ya, saring dulu baru sharing. Ya. Ya. Yang ketiga, mereka banyak juga masyarakat yang belum paham mengenai undang-undang ITE. Ya. Karena kan sekarang orang bermedia sosial taunya begitu sudah memposting hal yang tidak baik, ya, kan cuma satu, kita tunggu Respon. permintaan maafnya, mohon maaf saya atas, kan sering begitu kan, kalau kita sudah posting yang tidak baik, kita menghujat orang melalui media sosial, ya, setelah jadi yang diutarakan utarakannya sudah jadi viral ini nih, ya, akhirnya muncul ada permohonan maaf gitu ya. Nah, itu yang kita tidak harapkan. Jadi kalau kita cerdas bermedia sosial, insya Allah itu pasti tidak akan terjadi. Oke ya. Jadi itu ya, Smart Listeners, untuk Anda nih ya, kalau ingin memposting ataupun ingin berkomentar gitu ya, itu harus cek and recheck dulu gitu ya, jangan langsung dikeluarkan Pak ya. Dan ini juga mengganggu kesehatan mental kita juga Pak. Benar. Oke, satu lagi nih ya, kita masih punya waktu, dan untuk tips kemudian kiat ya, bagaimana untuk cerdas bermedia sosial nih Pak, yang disampaikan kepada masyarakat nih Pak, Pak Yudin. Ya, tips dalam bermedia sosial, ya, yang pertama kita harus menfilter dulu pertemanan, ya, dalam bermedia sosial, ya, supaya kita bisa mengetahui bahwa kita berteman dengan orang yang betul-betul memiliki media sosial dan betul-betul orang yang asli media sosial. Yang kedua, ya, kita dalam bermedia sosial tidak apa-apa memasang identitas asli kita, tetapi hal-hal yang bersifat pribadi, ya, itu tidak usah kita pasang. Ya, jadi seperti nomor WhatsApp yang ya tidak usah kita ini. Ya, cukup foto dengan nama, ya, mungkin nama-nama yang asli, ya, itu. Yang ketiga, ya, tidak perlu berbagi nomor telepon, ya, kecuali kepada orang yang betul-betul kita kenal, ya. Kalau kita tidak kenal, untuk apa berbagi nomor telepon? Jadi nggak usah dicantumkan gitu ya untuk profil gitu Pak ya. Untuk profil, sebaiknya jangan dimunculkan nomor telepon, ya, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Yang ketiga, pikir-pikir dulu sebelum kita membalas dari komentar seseorang. Ya, kita harus pikirkan baik-baik. Ya, kita sebelum memposting sesuatu kita harus pikirkan apakah postingan ini baik atau tidak. Dampaknya terus gimana? Kalau kita berkomentar terhadap terhadap status seseorang, kita harus berpikir ini bisa membawa dampak bagi saya. Ya, kalau seumpama tidak ada hal tidak menyinggung pribadi kita, tidak usah dikomentar. Iya. Lagi galau, gundah gulana itu jangan gitu ya. Yang selanjutnya, sebaiknya di dalam media sosial itu kita jangan berdebat. Jangan berdebat. Kan biasa orang berdebat kan? Iya. Seumpama saya sudah posting. Kan biasanya ada status gitu Pak, status gimana gitu ya. Nah, statusnya dilihat nih sama orang yang mungkin yang itu yang dianggap langsung komen. Saya balas lagi. Ini akan berdebat akhir. Sebaiknya jauhi ya. Jangan kita berdebat di media sosial. Kenapa? Karena di media sosial bukan cuma kita berdua. Banyak orang. Ada banyak. Dan bukan cuma RW kita, RT kita, sedunia tahu. Sedunia tahu kita berdebat. Ya, itu. Rahasia dapur jadi ketahuan, Pak. Benar. Nah, yang terakhir, pastikan kita
memiliki security yang baik, ya, security yang baik dalam bermedia sosial. Ya, jadi itu bisa memproteksi media sosial kita. Oke, itu tadi ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang tidak penting itu juga ditampilkan. Kemudian kalau ada hal yang menyinggung kita, itu jangan terpancing, Pak ya. Benar. Iya kan? Jangan. Biasanya kalau statusnya ada gitu, statusnya wah kayaknya secara ini ya, wah kayaknya saya yang disinggung ini. Kita langsung saya disinggung ini, aku balas kita, balas. Yang pas status juga balas. Akhirnya kita baku balas. Orang tahu bahwa kita bertengkar dengan ini, hal yang tidak perlu ditahu. Iya. Jadi konsumsi publik dong jadinya, Pak. Iya. Oke. Jadi begitu loh, kita tidak berdebat di dalam media sosial. Oke. Itu ya tips ya, smart listeners. Jadi kalaupun ada ingin memposting sesuatu, ya ingin berkomentar juga, itu harus dipikir dulu ya, secara bijak gitu ya. Baik, masih ada yang disampaikan Pak Mahyudin sebelum kita tuntaskan? Iya. Yang kami dari Dinas Kominfo kepada masyarakat, ya. Dalam bermedia sosial, ya, kita harus bijak. Ya, kita harus dewasa dalam bermedia sosial karena media sosial itu mencerminkan jati diri kita, mencerminkan perilaku kita. Kalau kita baik dalam bermedia sosial, maka insya Allah pribadi kita juga pasti baik. Dan kita juga dalam memperoleh informasi, ya, sebelum kita men-share dalam media sosial, sebaiknya kita saring dulu, baru kita sharing. Walaupun kita sudah saring dan hasil saringan kita, informasi itu bisa membuat perpecahan di masyarakat, walaupun itu informasi benar tapi dapat membuat perpecahan, lebih tidak usah kita. Tetapi kalau informasi itu setelah kita saring dan bisa membawa manfaat bagi masyarakat atau bisa membawa manfaat bagi orang yang membaca postingan kita, ya tidak apa-apa kita sharing. Tetapi kalau bisa membuat perpecahan atau permusuhan, lebih cukup berhenti di keep aja gitu ya, disimpan aja. Simpan aja. Ya, benar. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Mahyudin untuk informasinya ya. Semoga ini menambah insight kita ya untuk bagaimana cerdas bermedia sosial ya. Terima kasih sekali lagi Pak Mahyudin, Bapak Mahyudin, Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar ya. Sehat-sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Ya. Baik, dan Smart Listeners, demikian untuk perbincangan kita bersama dengan Bapak Mahyudin SSTP MAP, Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar ya. Dan saya Mirza Arianti pamit. Sekali lagi terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.